jauh-jauh hari di Tempo itu sudah menyadari adanya perubahan itu. Jadi boleh dikatakan eh, Tempo merupakan salah satu pionir dalam bisnis digital media sebenarnya. Karena pada waktu di Bredel tahun 94, 1994 di Bredel oleh eh, Pak Harmoko pada waktu itu sebagai Menteri Penerangan, itu Tempo kemudian terpaksa harus melanjutkan em, media pekerjaannya di bidang informasi itu melalui situs website yang pada tahun 96 itu baru merupakan teknologi baru pada waktu itu. Mulai dengan Tempo Interaktif sebagai media bawah tanah sebenarnya, media perjuangan Pak waktu itu. Nusa dan bangsa sangat bijak gembira, sadar bertugas mulia, berbakti dalam karya, mahasiswa Universitas Indonesia. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 74 tahun Universitas Indonesia. Menurut rencana, selain akan kami tayangkan, wawancara ini juga akan kami bukukan. Saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di SIP UI, yaitu Bapak Tommy Arianto. Beliau adalah Direktur Utama PT Tempo Kreasi Animasi. Apa kabar Pak Tommy? Baik Pak Bambang, apa kabar Ya, Pak Bambang? sehat. Ya, Pak Tommy ini lahir di Yogyakarta 7 Desember 1997. Nah, 77. Pak Tommy mungkin bisa mulai cerita pengalaman atau kenangan ketika kuliah di S1 FISIP UI, kemudian S2 di BINUS Business School, berkarir di Tempo sejak Januari 2001, pernah menjadi Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Tempo Media Group, pernah menjadi Sekretaris Tempo Group, pernah menjadi Wakil Direktur di Tempo Group juga, dan saat ini menjadi Direktur Utama Tempo Animation. Silakan Pak Tommy. Ya, Pak Bambang, terima kasih sudah diberi kesempatan. Saya ini lahir di Kulon Progo tepatnya di daerah istimewa Yogyakarta, nggak jauh dari Bandara Baru yang sekarang di Kulon Progo, mungkin sekitar 6 kilo dari bandara sekarang tempat lahir saya. Jadi saya kuliah di UI tahun 94, masuk ilmu politik dari sebelumnya bersekolah di Wates di Kulon Progo, SMA-nya. Jadi ya selama kuliah pada waktu itu kan saya anak kampung gitu ya ke Jakarta, ya banyak hal baru yang berbeda tentu saja secara culture dan sebagainya, tetapi ya kemudian teman-teman banyak dan itulah yang membuat saya bersyukur sampai hari ini karena pertemuan dengan banyak hal baru dan eh, jaringan baru di UI itu merupakan eh, pintu gerbang yang luar biasa membawa
banyak sekali peluang dan kesempatan saya terutama secara pribadi untuk melihat lebih luas ya, eh, baik dari sisi profesional pekerjaan maupun hal-hal lain ya, jejaring. Jadi saya seringkali kalau ditanya apa yang paling baik dari pendidikan di UI adalah bahwa kita punya jaringan luar biasa ya, dan jaringan itu yang menjadi modal utama dalam eh, banyak pekerjaan saya di kemudian hari. Jadi itu Pak Bambang saya kira ya ringkasnya ya. Tapi kalau hal-hal lain saya kira di UI ya banyak sekali hal yang luar biasa ketika itu zaman sedang bergerak ketika saya kuliah mulai ada gerakan mahasiswa pada waktu di ujung eh, Orde Baru dan saya juga bersyukur menjadi saksi dari satu pergantian zaman yang bukan hanya gegap gempita tetapi juga punya makna luar biasa dalam sejarah Republik Indonesia gitu. Itu Pak Bambang. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Baik, sebelum kita lanjutkan, Pak Tommy bisa mundur sedikit biar gambarnya lebih utuh. Iya, Ya, segitu. Baik. Nah, Pak Tommy, apakah memang sejak awal itu berada di apa ya, semacam unit bisnis atau mulai dari jurnalis? saya mulai dengan karir sebagai calon reporter Pak. Jadi di Tempo itu kita mulai dari yang namanya caret, calon reporter, meliput berbagai isu dari mulai isu-isu metropolitan, kriminalitas, lalu politik dan ekonomi, budaya, dan sebagainya. Jadi saya memulai karir dari nol di Tempo itu tahun 2001 Januari. Tapi sebelum di Tempo saya sudah bekerja di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI pada waktu akhir-akhir masa kuliah 97-98. Lalu kami ikut serta membangun kontras bersama Pak almarhum Pak Munir ya di waktu itu ya karena di akhir-akhir Orde Baru ya gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat sedang eh, rame-ramenya gitu. Kita berperan di eh, sebagai NGO pada waktu itu cukup cukup sentral ya, menjadi hub dari berbagai gerakan yang lain gitu, pada 97 dan 98. Lalu saya sempat bekerja bersama Ibu Nuriyah Abdurrahman Wahid pada waktu Gus Dur sebagai presiden. Ketika itu ada konflik di Maluku dan saya bergabung dengan timnya Bu Nuriyah di apa namanya eh, untuk bekerja di Ambon pada waktu itu, rekonsiliasi di Ambon. Gitu Pak. Iya, baik. Nah, sekarang mengenai Tempo. Tempo ini dengan segala apa ya pasang surutnya peran ya sebagai lembaga media, kemudian kan tumbuh menjadi institusi bisnis ya yang mengalami masa yang berubah-ubah lah. Nah, mungkin Mas Tommy ini bisa cerita bagaimana perkembangan Tempo ini dari segi bisnis sampai sekarang. Eh, Kelihatannya selain unit media, unit jurnalistik, juga punya unit-unit yang lain. Silakan, Pak. Ya, saya tentu saja hari ini tidak bisa mengatasnamakan Tempo secara umum ya karena saya per November lalu eh, apa namanya hanya menjadi dirut di satu anak usaha di Tempo Kreasi Animasi gitu. Posisi saya yang lain sebagai sekretaris perusahaan, wakil direktur dan lain-lain ketua yayasan Tempo, saya ketua yayasan
karyawan Tempo itu, sorry, ketua Yayasan Tempo, eh, apa namanya, eh, yayasan, ya ada namanya Yayasan Tempo yang memegang sebagai salah satu pemegang saham di Tempo gitu. Jadi kita itu karyawan dan juga seluruh orang yang pernah berkontribusi di Tempo itu memiliki yayasan yang kemudian memegang sebagai salah satu pemegang saham. Karena Tempo adalah perusahaan publik terdaftar di bursa sejak 2001. Jadi salah satu pemegangnya adalah yayasan. Saya salah satu ketuanya. Jadi per November lalu saya mundurkan diri karena bergabung di salah satu tim kampanye nasional. Jadi saya mundur dari posisi-posisi itu. Belajar ilmu pengabdi luhur untuk nusa dan bangsa. Semangat bincang gembira, sadar bertugas mulia, berbakti dalam karya, mahasiswa Universitas Indonesia. Itu. Tapi saya tentu bisa bercerita bagaimana perjalanan Tempo dari sejak saya bergabung sampai kemudian sampai hari ini gitu. Gitu Pak. Kira-kira memang perkembangan media dan teknologi informasi itu luar biasa pesat dan itu yang membangun atau memaksa kami eh, di bisnis media juga harus berubah gitu. Jadi digitalisasi itu pertama-tama menyerang bisnis media sebenarnya. Ya, media konvensional seperti Tempo itu banyak sekali menghadapi turbulensi. Banyak rekan-rekan kami yang tidak bisa bertahan di luar negeri, di Indonesia juga sama. Saya kira kita bisa melihat 10 tahun lalu rontoknya perusahaan-perusahaan media di Amerika ya, seperti banyak sekali kita bisa lihat ada banyak media tutup di Amerika pada waktu itu. Lalu gelombang berikutnya beberapa tahun kemudian ada di sini gitu. Jadi kalau kita ingat dulu mungkin 2015-an gitu ya, itu banyak sekali media mulai berguguran. Ya, media-media besar mulai tutup, tidak bisa lagi melanjutkan bisnis dan lain-lain. Nah, kami jauh-jauh hari di Tempo itu sudah menyadari adanya perubahan itu. Jadi boleh dikatakan eh, Tempo merupakan salah satu pionir dalam bisnis digital media sebenarnya. Karena pada waktu di Bredel tahun 94, 1994 di Bredel oleh eh, Pak Harmoko pada waktu itu sebagai Menteri Penerangan, itu Tempo kemudian terpaksa harus melanjutkan em, media pekerjaannya di bidang informasi itu melalui situs website yang pada tahun 96 itu baru merupakan teknologi baru pada waktu itu. Mulai dengan Tempo Interaktif sebagai media bawah tanah sebenarnya, media perjuangan Pak waktu itu. Tempo Interaktif itu eh, di bahkan servernya aja disembunyikan gitu pada waktu itu karena memang tidak berizin gitu. Lalu ketika Orde Baru berganti, itu media tidak lagi memerlukan yang namanya SIU dari pemerintah, lalu bermunculan kembali berbagai media aneh-aneh, termasuk kemudian itu memberi kesempatan pada Tempo untuk terbit kembali 98. Nah, kita sudah punya Tempo Interaktif. Ketika Tempo majalah terbit lagi, Tempo Interaktif ini jadi semacam eh, sampingan aja sebenarnya, Pak. Ya, tapi pada masa berikutnya ketika digitalisasi muncul, Tempo Interaktif dan Tempo Media, Tempo Digital ini eh, berkembang dan di apa namanya dikembangkan begitu secara lebih serius sebagai sebuah bisnis baru yang akan menggantikan bisnis cetak, Pak. Jadi saya turut mengawal perubahan-perubahan itu pada waktu awal belasan lah ya, 2000, saya kira 2008 sampai 2012 itu masa-masa kita membangun Tempo Interaktif yang kemudian kita ganti nama menjadi Tempo.co supaya lebih ringkas gitu.
itu menjadi sebuah bisnis digital yang lebih serius gitu. Nah, di awal 2010-an itulah kita mulai menyebarkan eh, tim untuk belajar di berbagai tempat, Pak. Saya kebagian ke Jerman pada waktu itu di Axel Springer, di YAR gitu, lihat bagaimana Google membangun digital. Ada juga yang ke apa eh, Washington Post, ada yang kita tugaskan kemana-mana, Pak, untuk lihat eh, bagaimana eh, transformasi dari media konvensional menjadi multi platform dan digital gitu. Jadi di situ gitu kira-kira, Pak. Belajar ilmu pengabdi luhur untuk nusa dan bangsa. Semangat bincang gembira, sadar bertugas mulia, berbakti dalam karya. Mahasiswa Universitas Indonesia. Ya, lalu kalau secara umum gitu ya, kelihatannya kan masih mix juga, cetaknya juga masih ada, digitalnya juga maju. Trennya seperti apa, Pak? Bisnis Tempo, terutama yang di media ini. Kalau kita dulu, Pak, 7-8 tahun lalu kita berpikir, ya, waktu itu saya menjadi direktur bisnis dari Tempo.co, ya. Saya waktu itu direktur bisnis di Tempo.co, mengawal digitalisasi, ya, mulai kita pisahkan Tempo Digital, Tempo.co kita spin off dari Indo, ya. Itulah awal-awal ketika kita mulai membangun secara lebih serius bisnis digital itu, ya. Ya, jadi saya ditugaskan sebagai direktur bisnisnya pada waktu itu dan pengembangan eh, digital. Jadi secara teknologi memang percepatannya luar biasa gitu. Yang menjadi masalah di berbagai media rekan-rekan kita di sini adalah soal modal, Pak. Digitalisasi ini kan padat modal. Jadi kita harus mengikuti terus perkembangan perkembangan teknologinya cepat sekali. Kadang-kadang baru mulai investasi di satu hal sudah berubah lagi gitu. Itu yang repot gitu. Jadi kadang-kadang secara bisnis nggak ketemu tuh. Karena pemasukannya belum ada, teknologinya sudah berubah, lanskap bisnisnya, model bisnisnya sudah harus berubah gitu. Itu yang bikin kerontok banyak kawan-kawan kita gitu. Nah, di Tempo kami beruntung sebenarnya karena bisnis konvensionalnya kan masih jalan, ya. Majalah dan koran pada waktu itu masih jalan. Koran tidak terlalu bagus secara bisnis sebenarnya, tapi majalahnya masih sangat bagus. Dan kita, Pak Torik Hadat waktu itu dirutnya, saya jadi wakilnya, eh, menjadi menjadi membantu Pak Torik Hadat menghadapi perubahan-perubahan itu dengan kawan-kawan lain gitu. Dan eh, ah, apa ya syukur alhamdulillah puji Tuhan gitu kita melampaui masa-masa paling sulit itu, Pak, pada waktu itu. Itu sulit betul karena secara secara finansial memang berat gitu menghadapi situasi itu. Dan kita kan masih beroperasi seperti konvensional kan. Karyawannya masih banyak sekali. Saya masih ingat tuh karyawan kita itu bisa hampir 900-an orang pada waktu itu. Ya, dan kalau boleh jujur itu banyak banyak diantaranya yang sebenarnya tidak lagi kompatibel dengan kebutuhan digital gitu. Kami berusaha tentu saja menyesuaikan dengan memberikan training, pendidikan dan lain-lain, tetapi tidak bisa sangat cepat. Orang yang sudah berpuluh tahun bekerja dengan model lama diminta untuk berubah itu susah, Pak. Nggak gampang itu ternyata gitu. Culture-nya beda, lalu kebiasaan-kebiasaannya, ilmu yang diperlukan juga lain gitu. Ya. Nah, Gitu. kemudian kan Tempo berkembang, Pak. Jadi yang di luar media ya, di luar jurnalistik, termasuk yang sekarang Pak Tommy di situ ya, Tempo Animation. Ada yang lain nggak, Pak? Bisnis yang tidak berhubungan dengan media dan jurnalistik. Jadi Tempo itu berkembang.
ya dalam 10 tahun ini saat ini sudah 12 unit bisnis tuh dan itu terpisah-pisah kita perusahaan-perusahaan yang berbeda gitu anak-anak usaha ya jadi belasan lah dan saya kira akan terus berubah. Kami juga waktu itu mengakuisisi satu startup gitu teman-teman media yang dibangun oleh rekan-rekan junior kita di Visip UI Pak. Mereka bikin bikin produk namanya Rombak Media dulu nama 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 produknya di YouTube itu kok bisa. Nah, itu sekarang menjadi unit bisnis baru di Tempo ya nggak baru-baru sekali ya udah beberapa tahun dan sudah menguntungkan gitu. Jadi teman-teman UI ini dulu di Depok mereka bikin video-video pendek yang melayani keingintahuan terutama orang-orang muda untuk pertanyaan-pertanyaan yang sangat sederhana. Misalnya, kenapa kok pesawat itu bisa terbang? Tapi dengan cara yang sederhana. Jadi explainer gitu, menjelaskan hal-hal yang menjadi pertanyaan mungkin banyak orang secara secara apa namanya eh, umum gitu. Misalnya, kok bisa ya kapal itu dari besi tapi bisa ngapung gitu? Ya tentu saja secara secara teori kita bisa jelaskan ada hukum Archimedes dan segala macam. Tapi untuk orang awam itu butuh penjelasan yang lebih mudah dicerna. Nah, kayak gitu-gitu lewat video pendek dan itu ternyata sangat diminati oleh banyak orang gitu. Ya, subscribernya sekarang udah 4,5 juta lebih, mungkin hampir 5 juta kali. Universitas Indonesia, Universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Gitu. Ya, kalau di konklusi Pak, bisnis grup Tempo yang konsentrasi di media atau di dunia jurnalistik dan yang non itu proporsinya sudah besar mana? Sekarang tentu saja jurnalistik masih ya, masih menjadi core ya, masih utama Pak. Tapi seperti saya waktu itu juga dengan beberapa teman membuat tempo animasi, misalnya saya dan beberapa saya membangun itu dari nol gitu di Tempo dimulai dari keprihatinan kita sebenarnya karena animasi kita yang ada di televisi ditonton oleh anak-anak kita itu semuanya mungkin sudah 80-90% itu animasi asing ya dari tetangga sebelah Malaysia dari Rusia dari Spanyol dari mana-mana lah gitu padahal kita ini punya cerita banyak sekali ya cerita-cerita rakyat kita itu wah, luar biasa Pak banyak sekali ya dan di tiap daerah itu ada cerita rakyat yang bagus-bagus gitu kontennya bagus secara substansi juga dia memberikan apa namanya tuturan-tuturan yang secara universal bisa diterima gitu. Pertanyaannya kenapa tidak ada satu satu produk intelektual yang muncul dari kita itu gitu yang ditonton anak-anak kita itu nggak ada yang buatan lokal. Jadi dari situlah mulai kemudian ada pemikiran untuk membuat tempo animasi. Nah, kita sudah menaruhkan beberapa produk gitu dan sudah tayang di televisinya milik Kementerian Pendidikan itu. Jadi Indonesia TV itu beberapa produk itu kami yang memproduksi, Pak. Gitu. Nah, Pak Tommy, saya pernah mendengar bahwa justru animasi yang sangat populer ditonton anak-anak, Upin Ipin itu yang bikin anak-anak Indonesia katanya. Bener apa enggak itu? Sebenarnya gini, Pak, animator kita itu banyak yang bagus, ya. Jangankan yang tetangga sebelah, yang kayak Avenger itu banyak. Kalau Bapak lihat apa eh, ininya kredit kredit di belakang ketika di film berakhir itu banyak sekali nama-nama Indonesia tuh yang terlibat. Jadi di Pixar, di Disney dan sebagainya, produk-produk seperti Avenger itu
ada beberapa orang Indonesia, ya, animator kita yang terlibat gitu. Artinya apa? Secara keterampilan, ya, banyak orang Indonesia yang punya kualifikasi internasional sebenarnya. Nah, yang bermasalah adalah kitanya yang tidak memiliki eh, apa namanya IP produk sendiri gitu, yang punya punya eh, apa namanya dari awal itu memang memang diproduksi dari sini gitu. Jadi IP-nya dari Disney, dari Pixar, dari lain-lain lah gitu, dari perusahaan-perusahaan di Hollywood sana, tetapi eksekutornya yang bikin banyak dari sini gitu. Nah, tentu saja itu kan sangat sayang ya. Eh, Banyak sekali resource kita, human capital kita sebenarnya sangat mampu, tapi yang mengambil manfaat adalah orang lain. Nah, itu keprihatinan kita, Pak, sebenarnya. Saya kira bukan hanya di animasi ya, di banyak bidang sektor lain juga mirip-mirip lah gitu. Kita ini mungkin saya kira sih mungkin kurang percaya diri aja gitu. Universitas Indonesia, Universitas kami, Ibu Kota Negara, Pusat Ilmu Budaya Bangsa, kami mahasiswa pengabdi. Gitu, Pak. Jadi kira-kira yang diperlukan itu adalah manajemen dan mungkin marketing gitu Pak, semacam itu ya. Manajemen sudah pasti, marketing juga pasti, Pak. Tapi juga keberanian untuk tampil gitu. Kita itu kadang-kadang ya sama bangsa sendiri kan suka ngeledek-ledek kan. Dalam guyonan sederhana aja seringkali kita kalau di Amerika begini, orang Jepang begini, orang ini begini, lalu orang Indonesia itu pasti bagian yang paling ngacoknya gitu. Jadi dalam guyonan aja kita menghina diri sendiri gitu. Kadang-kadang. Ya untuk menertawakan diri ya sebagai kritik self criticism boleh sih, tetapi kalau itu terus-terusan di di internalisir itu saya kira melemahkan kepercayaan diri kita di depan bangsa-bangsa lain gitu. Iya. Nah, kalau sekarang apa perusahaan-perusahaan animasi Indonesia ini keadaannya seperti apa, Pak? Apakah Tempo ini termasuk perintis gitu? Enggak juga Pak, ada banyak kok. Ada beberapa yang sudah eh, bagus juga gitu. Eh, Apa namanya? Di Batam itu ada besar sekali Pak. Di Batam itu ada satu perusahaan animasi besar, jumlahnya ratusan. Di Bali juga ada, di beberapa tempat, Pak. Jadi eh, cuma memang problemnya saya kira serupa ya. Mereka tidak memiliki cerita yang dibangun sendiri, gitu. Produk yang dibangun dari sejak ide cerita itu saya kira belum banyak ya. Padahal kalau kita lihat ya di sini ada misalnya cerita kayak Timun Mas, gitu. Ya semua orang di generasi yang agak lebih senior mungkin tahu ya cerita tentang timun mas, tentang bawang putih, bawang merah, misalnya tentang cerita-cerita rakyat ya, banyak di tiap daerah memiliki cerita rakyat. Tapi yang tampil sebagai tontonan global ada nggak cerita rakyat kita? Sementara contohnya ya sebagai pembanding cerita rakyat Tiongkok ya, Mulan. Mulan itu kan mirip sekali dengan Timun Mas ceritanya ya, anak anak perempuan yang berhati baik, berhati lembut, tetapi teraniaya gitu. Ah banyaklah cerita-cerita seperti itu. Kemudian dengan kebaikan hati itu dia muncul sebagai sebagai hero di akhir gitu ya. Itu kan cerita-cerita seperti itu banyak gitu. Nah tetapi eh, Saya itu pernah membayangkan kita itu kalau membuat cerita itu mungkin nggak kalah sama cerita-cerita Cina yang klasik itu ya. mm, Sebagai orang Jogja mungkin Pak Tommy cerita-cerita api di Bukit Menureh eh, itu kan luar biasa itu kalau ya betul. Jadi saya bersama teman-teman di Tempo Animasi kemudian
memohon kepada apa pewarisnya Pak Asmaraman Kopingho, itu cerita rakyat, cerita silat yang mungkin generasi 90-an, 80-an gitu tumbuh dengan cerita Kopingho, Pak. Itu kita sudah meminta izin untuk membuat animasinya. Ya, ini sedang dalam proses. Lalu kita juga ada cerita-cerita yang dibangun dari background kisah kejayaan kita, Nusantara di masa lalu, misalnya kayak di Muaro Jambi ya, Sriwijaya. Kita juga membuat itu namanya Pusaka Ranauko. Kita udah bikin itu serinya Pak, sedang berproduksi sekarang. Jadi banyak Pak. Ya, Pak Tommy itu ada yang menarik. Saya melihat yang baru itu pewayangan ya. Hmm. Dalang Senonugro kan sangat terkenal. Itu dianimasi bagus sekali. Saya nggak tahu siapa yang bikin itu. Ya, Apakah sekarang semacam itu? ya sekarang banyak Pak. Sekarang cerita-cerita Mahabharata ya yang diadaptasi di di apa namanya Jawa itu karena Mahabharata kita dengan Mahabharatanya India kan agak banyak bedanya lah gitu ya. Detail-detailnya itu banyak bedanya. Nah, Mahabharata lokal ya, Jawa ini cabangan ceritanya lebih banyak. Jadi kalau mau menggali dari situ itu banyak sekali dan saya kira kalau di YouTube sekarang Bapak lihat sudah mulai ada beberapa versi gitu cerita wayang gitu. Baik dari yang istilahnya petilan ya, carangan-carangan cerita gitu maupun yang pakem pakem apa namanya besarnya gitu. Saya kira nih buat saya sih itu semua mengembirakan ya Pak. Artinya siapapun yang bikin mau kualitasnya dari yang standar biasa-biasa saja sampai yang bagus sophisticated itu biarin aja gitu berkembang tumbuh dan nanti publik yang akan eh, apa namanya mengambil manfaat sekaligus menilai mana yang pas dan cocok untuk mereka gitu. Universitas Indonesia, Universitas kami, Ibu Kota Negara, Pusat Ilmu Budaya Bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Dan pasarnya kelihatannya luar biasa ya. Anak-anak yang nonton tuh mulai dari usia yang sangat muda sekarang. Itu nonton Ya, semua sekarang. betul Pak. Dan banyak penggemar sejarah Pak. Saya melihat ada kecenderungan yang baik juga. Sekarang ada kelompok-kelompok muda yang senang sekali menggali sejarah, cerita tentang candi-candi gitu, dibikin dengan animasi yang mestinya meskipun masih sederhana, tetapi cara bertuturnya sudah sangat enak gitu, dan kemudian sudah dilengkapi dengan riset yang tidak sembarangan gitu. Gitu. Jadi perkembangan-perkembangan itu sebenarnya satu sinyal yang bagus lah ya, itu menurut saya sih, Pak. Ya, jadi Pak Tommy kira-kira optimistik ya bahwa eh, perusahaan animasi Tempo ini punya masa depan yang bagus gitu. Saya optimis Pak karena kita baru hampir 4 tahun lah ya. Ini tahun keempat sekarang dan sudah 2 tahun ini kita sudah profit Pak gitu. Jadi kalau kita yang kecil aja bisa gitu, bisa bisa profitable gitu, itu yang lain mestinya bisa gitu. Karena marketnya ada Pak, marketnya tuh masih ada. Dan terakhir ada produk kami, masih saya belum bisa sebut namanya ya, itu sedang diminta oleh satu televisi di Turki untuk mereka tayangkan gitu. Nah, kami sedang bikin 3 seri contohnya untuk mereka coba edarkan di sana gitu. Kalau cocok, ya nanti kita lanjut gitu. Artinya kalau sekarang kita ngimpor film-film sinetron Turki dari apa telenovela dari Amerika Latin gitu, dari Meksiko. Nah, kita juga ternyata ada tuh market di sana yang kita bisa masuki gitu. Ya baik. Jadi pasarnya dunia Pak ya, tidak hanya Indonesia.
Ya sudah mulailah paling tidak. Ya, Kita mulai. oke, Korea baik. juga sudah mengontak kita, ada satu perusahaan Ya, Korea yang minta untuk apa namanya ya, produk kita dia mau ambil gitu. ya. Eh, Pak Tommy, baik, mudah-mudahan sukses dan peluangnya besar. Tapi kita kembali ke UI, Pak. Ya Jadi Pak. menurut Pak Tommy, apa sebenarnya tadi selain jaringan yang Bapak peroleh, selain ilmu, apa ya, keahlian gitu, yang dibekal dan sempat diambil dari UI? Kalau eh, boleh jujur Pak, sebenarnya apa yang kalau dari kurikulum dan sebagainya kan sama aja ya Pak ya. Ya kita standar-standar aja. Bahkan saya melihat karena saya di S2 di BINUS ya di tempat lain gitu tidak di UI gitu. Saya bandingkan juga karena saya sempat mengajar di awal-awal 2000-an juga di kampus gitu. Kita itu memang sangat diuntungkan oleh nama besar di Universitas Indonesia ya. Yang diperlukan mungkin adalah membuat manajemen itu lebih betul-betul hands on gitu ya di detail-detail baik dari kurikulum maupun urusan-urusan kemahasiswaan dan update pengetahuan-pengetahuan baru yang diperlukan ya. Kalau sekarang tentu saja kita udah punya vokasi sangat bagus gitu, yang itu diperlukan oleh dunia industri dan bisnis. Tapi dari universitas yang secara umum ya kita memang eh, kalau dibandingkan dengan di tempat lain masih harus berusaha untuk mengejar Pak. Gitu. Ya, lab kita saya agak agak malu kalau membandingkan gitu. Saya belum lama diundang di satu universitas besar di Tiongkok gitu, lalu dipertontonkan lah gitu, diajak melihat laboratorium mereka gitu. Waduh, itu memang mereka sudah berpikir tentang apa yang diperlukan di masa depan gitu. Jadi laboratorium mediknya itu udah robotik, medical robotik gitu. Bagaimana mengoperasi tanpa melakukan pembedahan gitu. Jadi pakai jaringan dan teknologi nano gitu. Kalau operasi kanker itu sudah dicomoti satu-satu selnya gitu, bukan lagi dibedah, dikasih kemo seperti kita sekarang gitu. Jadi mereka mungkin saat ini belum bisa applicable, tapi mungkin 2-3 tahun lagi tidak terlalu lama itu sudah bisa. Gitu. Lalu defense robotik ya, kalau kita lihat teknologi seperti di Rusia dan Ukraina dalam beberapa 2-3 tahun ini, lihat itu pertempuran ya udah nggak ada apa-apanya tuh manusia itu dibanding drone dan alat-alat apa namanya nggak pakai manusia lagi. Gitu. Nah mereka di universitas itu mereka melakukan riset dari mulai sensor apa namanya robotik itu Pak. Saya lihat itu udah luar biasa gitu. Jadi mereka membangun semua bidang gitu dengan sangat serius dan didukung oleh eh, dana yang besar gitu. Kadang-kadang kadang-kadang kita agak memang harus keluar gitu dari kungkungan-kungkungan yang seperti itu gitu. Yang bagus adalah di UI adalah tentu saja ini kampus di ibu kota menjadi tolak ukur dari perkembangan kita secara nasional gitu. Tapi kita sebagai orang UI harus mengakui lah Pak, yang ada sekarang ini keren gitu. Tetapi kalau kita mulai melihat keluar, jangan jadi katak dalam tempurung gitu. Kita baru berasa itu kok banyak kurangnya kita juga. Kita masih harus prihatin lah untuk atau paling tidak gini Pak, jangan cuma prihatin tapi banyak harus dibenahi lah gitu Pak. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa pengabdi. Ya,
Baik, tadi banyak saran ya pada institusi, mungkin juga mungkin bagi pengajar, tapi mungkin ada saran untuk para mahasiswanya, apa yang harus mereka lakukan menghadapi sesuatu yang mungkin fasilitasnya serba terbatas semacam itu, tapi nanti dia keluar harus menghadapi tantangan yang mungkin jauh yang ketika dibayangkan saat kuliah. Hari ini Pak tidak ada lagi istilah terbatas. Ya. Sekali kita terkoneksi dengan internet, kita sudah bisa merambah ke sudut manapun di dunia ini. Ya, tidak ada lagi ilmu yang tersembunyi. Ya, tidak ada lagi rahasia yang tidak bisa dikorek. Ya, tidak ada lagi informasi yang tidak bisa dicari hari ini. Jadi kita kuliah di MIT sama kuliah di Teknik UI, saya kira akses untuk informasi teknologi itu tidak jauh berbeda. Ya. Yang mungkin membedakan adalah manajemen bagaimana mengelola itu menjadi lebih produktif dari berbagai orang eh, human capital kita yang luar biasa itu di manage dengan baik sampai satu titik kita bisa memaksimalkan eh, capital itu gitu modal itu. Saya kira itu lebih ke manajemen Pak problemnya ya. Kalau kalau manusianya saya kira udah nggak kurang-kurang lah Pak. Kita itu banyak sekali orang kita yang kemudian diambil oleh pihak lain di luar dan kemudian mereka yang memaksimalkan manfaatnya gitu. Nah, itu artinya problemnya ada di kita. Problemnya ada di manajemen kita, tata kelola kita. Ya, dalam hal ini memang mau nggak mau pemerintah lah yang harus harus initiate gitu ya kementerian gitu dan lembaga-lembaga terkait gitu. Tapi Universitas Indonesia sebagai tempat di mana orang-orang muda itu menggantungkan cita-cita besar dan berharap begitu besar gitu itu tentu punya punya peran yang sangat strategik gitu punya punya posisi luar biasa untuk meleverage gitu apa namanya membuat lompatan-lompatan yang memberikan peluang bagi setiap individu yang bermutu maupun secara sosial kita sebagai bangsa gitu untuk memaksimalkan manfaat yang kita miliki gitu dari kapasitas orang-orang muda kita yang luar biasa. Nah, bagi teman-teman mahasiswa saya kira karena tidak ada lagi bedanya informasi bisa cari dari manapun saat ini dan kemanapun kita bisa cari dari meja yang terkoneksi dengan internet itu nggak ada lagi tuh halangan untuk kita minder, untuk kita merasa lebih kecil atau lebih lebih apa namanya saya ini kan orang desa, saya ini kan orang kampung, itu udah nggak ada lagi hari ini, Pak. Tidak ada lagi. Jadi mau di sudut manapun di dunia, mau di kampung manapun, selama Anda bisa berhubungan dengan eh, dunia global melalui yang namanya internet, itu sudah nggak ada halangan pada dasarnya. Anda bisa bikin apa saja, gitu Pak. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali Pak Tommy Arianto, Direktur Utama PT Tempo Kreasi Animasi. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan membuka cakrawala dan wawasan kita semua, terutama teman-teman yang sekarang masih kuliah di UI. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa berkembang dan maju seperti teman-teman kita di tempat di manapun juga. Sekali lagi Ya, terima kasih Pak Tommy. Sukses terus. ya. Ya, Terima kasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ya, Pak Babang. Terima kasih. Salam. bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi